Ayo, what's up? Welcome back to Pixin. Oke, baik. Sekarang gue sendiri ya, tidak ditemani oleh Rafli dan Rudy. Pada kesempatan kali ini gue mau review film terbaru dari Klik Film, judulnya Karena Kamu Cuma Satu, yang tayang tanggal 13 Februari kemarin ya. Jadi disutradarai oleh Indra Gunawan, kemudian ditulis skenarionya oleh Sugeng Wahyudi dan dibintangi oleh Kevin Ardilova, Ayu Sita, Joe Project, dan Nasrul Dahlan. Sinopsisnya menceritakan tentang Binsar yang diperankan oleh Kevin Ardilova. Dia ini mahasiswa hukum tingkat akhir, sekaligus anak dari keluarga yang sederhana. Bapaknya ini bernama Sailan, dia adalah pemilik usaha bis Metro Mini yang baru saja kehilangan bisnya karena melanggar lalu lintas seperti itu. Dan kemudian bisa terlibat jatuh cinta yang rumit dengan perawan tua bernama Sofia yang diperankan oleh Arisita, keponakan dari pengacara terkenal bernama Turpin yang diperankan oleh Nasrul Dahlan. Kemudian Binsar dan Sofia berusaha mengembalikan cintanya di tengah persoalannya masing-masing. Baik, sebenarnya gue nggak mau bicara banyak ya terkait film ini karena nggak banyak orang yang tahu juga gitu. Karena promosinya ini menurut gue juga nggak sebesar film-film Falcon, FVP kayak dari MD Pictures gitu, nggak sebesar mereka gitu. Ya, Klik Film benar-benar apa ya, misterius gini. Dia rilis 3 film sekaligus di tanggal 13 Februari itu. Salah satunya ini, kemudian ada Hujan di Balik Jendela sama sampai jadi debu kalau nggak salah, gue lupa. Oke, langsung aja ya kita mulai di filmnya. Jadi hal yang menurut gue cerdas atau hal yang gue suka dari film ini, yang pertama mungkin ini jadi salah satu apa ya? Mungkin ini jadi satu-satunya hal yang gue suka dari film ini. Jadi film ini yang gue suka pertama unsur Batak dan Medan yang difokuskan di sini. Maksudnya dari sekian banyak film Indonesia yang berusaha memfokuskan ke sisi tradisional Indonesia itu, gue pikir baru kali ini nih film yang terlalu mengangkat nama suku gitu loh, suku Medan, suku Batak. Jadi di film itu, sepanjang film ini tuh benar-benar disinggung, woi kamu orang mana, saya orang Batak, orang Medan, woi horas gini lah gitu. Itu yang gue suka dari film ini, karena kan yang kita tahu kalau film-film zaman sekarang itu kebanyakan cinta-cintaan ya nggak pandang asal gitu ya kan. Cuman di sini benar-benar kayak mungkin ini filmnya gue rasa kayak dilatar belakangi oleh suku Batak ya dari Medan. Dari itu aja sih asal usulnya kalau menurut gue. Soalnya itu doang yang bisa dibanggakan dari film ini. Kemudian dari unsur Batak yang difokuskan itu, gua melihat ada pesan yang berusaha disampaikan oleh sang penulis, bahwasanya kita ini selama ini ya kan, kami yang merantau dari Medan ke Jakarta ini, maksudnya belum pernah namanya eksis banget gitu loh di media apapun. Makanya gue rasa dengan film ini saudaranya berusaha menyampaikan pesan itu, bahwasanya wah ini nih film yang berusaha mempresentasikan anak Medan gitu loh. Kayak semuanya tentang Medan. Bahkan dari 4 tokoh utama di situ benar-benar dari Medan gitu loh. Mereka benar-benar ya Medanis banget lah gitu ngomongnya juga. Kemudian gue rasa itu aja sih yang gue suka. Mungkin langsung bahas ke yang nggak gue suka ya, yang menurut gue agak bodoh. Jadi yang pertama, menurut gue dari 110 menit, dari 119 menit ini film menurut gue ini film judulnya nggak sinkron sama apa yang diceritakan di isinya, sama sekali nggak ada keterkaitan menurut gua. Balik lagi, karena judulnya ini kan Karena Kamu Cuma Satu, sedangkan di filmnya itu si Binsar ini ya kan, dia masih tingkat akhir, lagi ngejar skripsi, mau sidang, terus pacarnya ada masalah ini, ada masalah hati, kemudian bapaknya ada masalah finansial, gitu doang. Maksudnya nggak ada bener-bener nggak ada variabel yang menunjukkan bahwasanya ada hal yang benar-benar dia rasa satu-satunya dan yang mewakili Binsar di film ini gitu loh. Jadi menurut gua kayak nggak nyambung aja nih film Karena Kamu Cuma Satu, cuman filmnya isinya beda banget gitu loh. Nggak benar-benar nggak presentasikan judulnya tersebut. Kemudian yang kedua yang nggak gua suka dari film ini,
masalah yang diangkat itu terlalu sepele. Gini ya, jadi gue sebenarnya merasa terpaksa juga untuk review film ini karena sebenarnya kan kami dari Pixin berusaha membahas semua film Indonesia yang tayang di tahun ini gitu ya. Dan yang kami temukan salah satunya ini di Klik Film, bahwasanya wah ada film yang rilis diam-diam nih, kita nggak promosi yang sebesar-besar film Falcon gitu. Dan ternyata setelah gue paksa untuk nonton film ini gitu ya, gue bener-bener ya biasa aja sih. Untungnya gue nggak naruh harapan yang terlalu tinggi dari film ini karena masalah yang diangkat di sini tuh kayak bukan masalah, anjir, kayak ini sebenarnya nggak layak untuk ditaruh di film gitu loh menurut gue. Oke, untuk mungkin kalau buat spoiler jadi gini, jadi masalahnya yang paling besar di film ini itu, yang paling besar yang gue tangkap adalah si tokoh utamanya ini Binsar lagi ada cekcok sama ceweknya, masalah hati gitu loh. Kemudian seiring berjalannya waktu mereka dipertemukan oleh pekerjaan dan baikan lagi, udah gitu doang, nggak ada masalah yang lebih besar daripada itu, sekedar itu doang. Dan penyelesaiannya pun menurut gue kayak bodoh gitu loh, kayak nggak ada cara yang lebih baik lah untuk sebuah genre drama yang dipegang gitu di film ini. Kayak lah anjir gini doang gitu loh pas gue tonton. Kemudian juga ada lagi satu adegan di klimaks ya, itu di akhir itu waktu Binsar lagi sidang, itu kan bapaknya kan bapaknya lagi benerin Metro Mini, kemudian ketiban sama Metro Mininya gitu ya. Pas ketiban, detik-detik ketiban tuh udah dramatis menurut gue tuh. Nah pas udah brok ketiban gitu ya kan, teriak bapaknya tuh. Abis itu tiba-tiba dikabarin bapaknya abis di rumah sakit. Pas Binsarnya pulang namun bapaknya udah nggak kenapa-napa bapaknya, anjir. Pas gue nonton itu ekspresi gue kayak lah ini udah gini doang gitu, anjir. Kayak kagak ada penyelesaian yang wow banget, anjir. Kayak ini bukan film yang dibikin matang-matang lah, kayak buat bercandaan doang menurut gue ini film gitu. Padahal yang gue sayangkan di sini karena yang meranin itu Kevin Abdulova yang sekarang lagi hype-nya kan, dia baru saja main di film Guru-Guru Gokil, kemudian Tersanjung yang kita tahu. Nah, jadi menurut gue kayak disia-siain aja gitu loh. Dia main film yang udah bagus terus main di film ini kayak nggak guna banget lah gitu menurut gue ya. Kemudian yang gak gue suka juga dari film ini, yang tadi film ini nggak ada komunikasi dan klimaksnya sama sekali. Tidak ada klimaks karena tidak ada komunikasinya dari film ini. Biasanya kalau film drama normal itu ada masalah yang memuncak kemudian diselesaikan dengan epic gitu ya, dan ada klimaks atau penyelesaian yang bikin ceritanya tuh berubah dari kondisi sebelumnya gitu. Ini nggak ada karena komunikasinya aja nggak ada gitu loh. Masalahnya kita nggak tahu masalahnya sebesar apa. Kayak lah menurut lu ini masalah, maksud gue gitu. Kayak di sini tuh bener-bener sepele banget yang dibawa gitu. Jadi nggak ada komunikasi, nggak ada klimaks sama sekali. Kemudian pengambilan gambarnya kalau kita bahas secara teknis juga menurut gue kayak biasa aja lah gitu, monoton banget. Kayak mereka ngambil sudut pandang Jakarta aja dikit banget gitu loh. Kan ini kan rata-rata di Jakarta ya, jadi orang rantauan dari Medan gitu kan ceritanya. Lagi Jakarta lagi nyari duit gitu ya, lagi nyari nafkah dengan narik Metro Mini gitu. Cuman yang kebanyakan di short itu malah di dalam Metro Mininya, nggak di luar Metro Mininya, ngeliatin kota-kota Jakarta itu dikit banget gitu loh. Gue nggak suka di situ. Kemudian juga yang terakhir mungkin yang bisa gue bahas dari film ini ya, semuanya serba nanggung dalam film ini. Gue ngerasa kayak ada masalah datang, kemudian blok kelar tanpa tokoh utamanya sendiri tahu gimana cara ngelarin masalahnya gitu ya. Itu yang sangat gue sesalin. Jadi kayak kita benar-benar dibawa kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah selesai, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba selesai. Jadi cepet banget, kayak nanggung aja gitu. Nah itu sih mungkin yang kesimpulan yang bisa gue dapat dari film ini. Mungkin yang bisa mungkin tiga kata ya. Menurut gue filmnya ini nggak jelas, nggak punya arah, serta konflik yang nggak serius. Ya itu aja mungkin yang bisa gue bahas dari film ini. Mungkin kalau kalian ada yang nonton silahkan tulis kolom komentar, skor atau beri tanggapan, silahkan. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.